Halo, tes, tes. Suara saya masuk, Bapak Ibu yang sudah bergabung. Bu Eva, bisa dengar suara saya? Sudah berapa yang gabung Pak Sas? Baru berapa itu? Baru 5. Baru 5 person. Sugeng Nginjang, Pak Sar, bisa copy suara saya? Iya Pak, ini Suara saya? Nginjang. Pak Suga, suara saya Suaranya gimana? bagus. Oh, alhamdulillah. Terdengar jelas Pak. Bagus Pak. Ini Bagus, bagus. Ini Kalau saya gimana? suara Pak Sar bagus, Pak Soga juga bagus. Ini saya menyepi di lab. Soalnya kemarin di kantor guru noise banget. Kalau nggak menyepi itu memang noise Suara Pak. terputus. Oh gitu ya. Ya sinyal berarti. Siti Hajar, Sugeng, Enjang, selamat bergabung. Ya mundur barang 15 menit tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Ya. Sebetulnya ada beberapa teman dia itu yang kemarin juga ikut. Mestinya yaitu Bu Sriniti, Pak Iksan, Pak Eko Prasetyo. Mestinya ini bisa juga pengimbasan. Nah, kegiatannya saya kemarin kan itu 4 sesi Pak. Kalau hanya misalnya pengimbasannya 1 kali dalam 40 menit itu kan apa istilahnya nggak cukup. Mestinya dari 4 sesi itu baik dibagi 3 orang teman yang lain itu tadi. Kalau kemarin sih nggak copy ya, ternyata ada teman-teman yang di grup Edu ini ada itu Pak Iksan, Bu Srini sama Pak Eko. Ini malah Bu Us belum gabung apa ya?
Pak Trubus, Pak Sahyendri, nah silakan bergabung. Monggo, selamat pagi. Sahyendri iki ibu apa bapak? Link daftar hadir sudah saya share di kolom chat. Monggo bisa sambil nyambi isi daftar hadir yang sudah bergabung. Ada, kan kamu nyimpen. HP kamu dicas dulu, Dil. Sudah 10 partisipan, gimana kita mulai saja Bapak Ibu? Soalnya kan hanya tersedia 40 menit. Belum diupdate ya, Kom? Gimana? Belum. Saya kan kemarin belum mau tak update sinyal di rumah saya itu war terus saya. Kalau iya, kalau tak update sinyalnya bagus kan bisa yang unlimited itu. Jadi ini belum unlimited ya. Nanti masih limited edition ini. 40 menit masih ya limited. Kemarin sore tak update muter-muter terus ada tadi sinyalnya low.
Nek tidak ini aja, nanti kita secukupnya 40 menit. Nanti dibuatkan room baru. Ya, Pak Soga sudah diupdate ya. Nanti yang buat link berikutnya Pak Soga, nanti kita bisa untuk kegiatan berikutnya. Ambil saya Pak, nanti ya Pak, teruskan. Kakung, suaranya kok menggema. Doro Kakung. Oh, menggema ya, sih. Doro Kakung suaranya menggema. Padahal di ruangan sendiri loh saya loh. Seperti di dalam gua. Iya, di ruangan sendiri ini. Ya. Ya oke ya, mesti sinyal. Di ruangan sendiri loh. Ini rumah juga nih, Pak. Di lab Di rumah ini. Di lab. Di lab. Oh, di lab. Iya. Bukan tahun ini lebaran ku sing mburi nggih. Kalau bisa kabur. Genti iki sing ngarep kene nggih ya. Siji. Wis entek. Masuk sama Mbak Kakung boy gitu. Ayo Bu Us, dimulai aja bagaimana? Ibu nek ora dintek nonton. Suara saya bisa didengar Pak Sas. Saged Pak. Pak, Jelas. Suaranya Jelas. Jelas. Jane ditukokno koyo jolong ngene lho Aki. Sane nggone iku lho. Ayo Bu Us, dimulai wae. Yang lain di unmute ya. Ya ini ya bawahnya. Dalam sejak warung kes iku lho pensan dengan STM Ngidul City. Iku dak pinggir dalan dak ono kelentengan. Wae yo apik dijolong ngene. Dak pinggir dalan. Warung kes iku lho. Nah, bakso Ngidul City. Jolong ngene apike. Yuk dipundhut ngene. Nek aku ku nganu ki Pak Brambang. Aku padha wae. Iku sak Brambang iku njak tuku. Tak ketok-ketok tak dadekno papatku. Malah rembukan Brambang ya piye. Ayo dimulai Bu Us. Coba malah rebukan Brambang. Aku gak krungu. Saya yang mulai. Lah ya lah, mosok jadi ki diborong kabeh dadi host, presenter gitu poe ya. Lho ngono. Astagfirullahalazim. Lah, Ya sudah. Bentar balik rono. monggo Bapak Ibu mic-nya di mute dulu. Sing ki ya, sing kita. Berambangnya masih keluar itu. Lomboknya. Halo Pak Sas, dengar Ya, suara saya? Oke, suara Bu Us bagus. Suara Bu Us bagus. Ya. Kita mulai Bapak Ibu nggih. Silakan semua mic peserta silakan di mute supaya suara Pak Sas bisa terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pagi hari ini kita akan mendapatkan atau mengikuti kegiatan yang baru, yaitu pengimbasan diklat dikdaya yang sudah terlaksana beberapa waktu lalu di P4TK PKN IPS. Salah satu peserta yang mengikuti adalah beliau Bapak Ndoro Kakung Sasongko Sugiarto. Hari ini beliau akan menjadi narasumber untuk kegiatan pengimbasan dikdaya. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pengimbasan materi dikdaya ini bisa terlaksana dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Untuk selanjutnya, pemaparan materi yang akan diberikan oleh Bapak Sasongko Sugiarto, MPD. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Us, Sugeng Injang. Selamat pagi Bapak Ibu semua dari Edu berapa saja.
kebetulan yang saya punya kebetulan saya mendaftar ikut kegiatan diklat dari P4TK PKN IPS yang model terbaru yaitu menggunakan daring karena situasi kemarin pandemi COVID. Alhamdulillah ya tidak sengaja lolos. Kemudian dari 3.600 sekian pendaftar itu ada yang lolos yaitu 40 orang, 20 setiap kelasnya 20 jadi 2 kelas, 20 ada kelas A, kelas B, saya kebetulan kelas A. Dan kebetulan juga sebetulnya ada rekan DAD ini yang juga ikut satu kelas dengan saya, mestinya juga ikut memprogramkan pembebasan lewat DAD ini. Kemarin Pak Eko Prastyo, kemudian ada Bu Sriniti, dan ada satu lagi Pak Ihsan, mungkin Pak Ihsan di grup B. Nah, sebetulnya mengingat materinya itu sampai sesi 4 itu, kalau ini saya kebetulan pakai Zoom-nya masih limited, belum unlimited, jadi kemungkinan kalau 40 menit itu kan hanya untuk misalnya sebuah pembebasan pun ya kayaknya belum rampung, mungkin bisa diagendakan untuk pembebasan berikutnya, sesi berikutnya menggunakan yang Zoom yang unlimited. Saya kemarin saya upgrade ke unlimited, kebetulan sinyalnya jelek. Demikian Bapak Ibu, oke lah, mari sedapatnya ini pada kegiatan ini saya hanya mengimbaskan istilahnya menularkan. Ceritanya adalah begini, bahwa program Dikdaya itu adalah kegiatan diklat daring guru berinovasi dan berkarya. Dan baru pertama kali model kegiatan diklat yang biasanya model tatap muka dipanggil di P4TK, tapi ini menggunakan model daring. Modelnya in, on, dan in. In-nya itu hanya 2 kali webinar, yang paling banyak on-nya yaitu mengerjakan LK. Nah, ada 4 sesi yang dalam kegiatan diklat Dikdaya itu. Yang pertama itu tentang sebenarnya teori tentang pembelajaran IPS terpadu abad 21. Nah, itu tampaknya nanti tidak usah kita bahas, Bapak Ibu bisa mau sendiri. Yang kebetulan materi semuanya sudah saya kirimkan, saya share di grup Google Classroom kita. Nah, monggo yang belum masuk nanti masuk di sana, bisa diambil materinya, bisa di-download, bisa di-waos. Nah, kemudian langsung saja yang praktis adalah sesi 2, sesi 3, dan sesi 4. Sesi 2 itu tentang pembuatan desain pembelajaran. Kemudian yang sesi 3 itu tentang pembuatan media pembelajaran inovatif, khususnya media pembelajaran IPS yang inovatif. Dan yang keempat itu melakukan proses penilaian proses dan penilaian hasil. Garis besarnya adalah kerangka berpikirnya, kita sebagai guru kan punya tupoksi. Ada 5 tupoksi. Tupoksi pertama kan kita merencanakan, yaitu membuat RPP lah tambahannya. Kalau sekarang yang mau diterapkan RPP 1 lembar. Dan sudah banyak yang menawarkan siapa yang akan pesan membeli RPP 1 lembar. Nah, tapi nek 1 lembar kok ya masih mau beli atau mau copy paste, bagaimana Bapak Ibu. Nah, setelah membuat RPP atau merencanakan kan kita melaksanakan. Kemudian nanti evaluasi dan melakukan tindak lanjut. Dari 2 langkah ini, yaitu kalau RPP oke lah, nggak tahu sumbernya apa, buat sendiri apa, copy paste. Nah, di dalam RPP itu kan selalu mesti kita merencanakan model pembelajarannya mau bagaimana. Kalau yang sudah ada contoh RPP 1 lembar, di situ kita mencantumkan
model pembelajaran yang akan kita laksanakan apa tidak. Misal, untuk IPS, model pembelajaran yang paling kuno itu kan ceramah bervariasi. Model pembelajaran terbaru apapun kan juga pasti menggunakan ceramah. Nah, model yang direkomendkan di model pembelajaran abad 21 untuk IPS itu ada 3. Yang pertama yang paling sering dipakai adalah model pembelajaran discovery learning. Kemudian yang kedua adalah problem based learning atau PBL. Dan yang ketiga itu adalah project based learning atau sering disingkat PJBL. Pak Sas, Ya. Sas sebentar. Gimana? Interupsi. Ya. Tolong hostnya jenengan pindah ke dulu, biar nanti kalau ada yang masuk, biar bisa saya approve, biar saya ini Di remove ya. Jenengan hostnya jenengan pindah ke saya, enggak apa-apa, Pak. Oh ya. Jadi aku admit panjenengan apa remove? Ya, saya di make a host. Saya di make a host. Maksudnya jenengan nanti biar fokus presentasi. Kalau ada yang masuk, biar admit gitu loh. Ya, more. Biar saya yang admit. Oh iya, make Terserah host. yang saya yang di HP. Ya, ini yang saya yang di HP apa yang di laptop, Pak? Yang baru saja masuk itu. Oh ya, nggih. Nah, itu, Pun, ya. monggo lanjut. Sudah ya? Sudah saya Ya, make sudah, host. nggih. Oke, sekarang Nggih, makasih. dari kita lanjut ya, dari 3 model pembelajaran itu saya langsung share screen saja. Nah, tapi sekarang Bu Us harus kasih izin saya untuk share screen. Saya Pak. Caranya piye? Bingung nih aku malah. Oke, wis kena. Halo Om Soga. Iki caranya izin share screen. Tuh, jadi langsung share screen saja, Pak. Bisa. Dia langsung buka. Bisa, Pak. Jadi langsung Oh ya. langsung share screen saja bisa. Apa ini muncul tulisan host disable participant share screen Bu. Kasih izin Bu, kalau enggak dipindah lagi. Harus ada izin dulu, wong hostnya sudah saya pindah. Harusnya kasihkan download lagi. Saya. Iki mau sing ning gone HP yo. Saya login 2 masalahnya. Aku kok bingung lah. Se. Gagap, maaf ya Bapak Ibu ya. Ya apa-apa, kan ini baru pertama. Kan kita baru mulai. Ada, piala. Saya Pak Sasta Gulane sik jenenge. Ndilah Ndoro, jenengmu Ndilah Ndoro. Oh, gede dawane kaya ngono gak ketok sih piye. Mor. Terus. Nah, itu kan di situ ada apa itu tadi? Make host apa. Nggak, ini tadi yang jenengan jadikan host itu yang saya yang di HP apa yang di laptop sih kok saya bingung. Iki sing kodene ora ono gambare UM ngono tok. More make host. Oh, saya mah tak barakno Pak Sas malah. Ya Pak Sas. Ya wes, ya sudah. Oke, coba Sarah sekarang saya. Terus, piye Pak? Nah, ini udah Berikut. Udah kembali ke saya hostnya. Setelah itu bagaimana Pak? Nah, ini saya sudah bisa share screen. Saya cuma
koneksi internetnya low. Nah, Apa hasil belakno Pak Soga we? Kok nek ada yang masuk biar Pak Soga bisa admit nggih. Biar di handle Pak Doro Kakung aja enggak apa-apa. Lah engko ndenen Soalnya- nak terus Enggak apa-apa. Ini soalnya enggak ada hostnya, Po. enggak maksudnya kan terus Doro Kakung harus presentasi sama ngadmit peserta yang masuk dak kangelan nak Om. ini ada yang minta bergabung 2 gitu. Bentar, saya tak share screen Nggih. share. Hose jenengan pindah ning gone Om Soga wae, oh, Pak. Bentar, saya lagi proses share Hose screen. jenengan pindah ning Om Soga. Bentar. Nggih. Saya pindah saya. Ke Om Soga saja ya, Pak. Ya, saya. Aku bingung. Sekelan cagak, Om. Ya udah itu sudah saya pindah ke Pak Soga. Nggih. Mohon monggo bisa lanjut. Saya langsung share screen, saya muka-muka bisa, Om. Nggih. Bisa, Pak. Ini sudah kelihatan Ya. layar jenengan. Keluar, Bapak Ibu. Keluar, sip. Ya. Kelihatan. Jadi ini langsung ke materi PPT, materi sesi 2. Yang sesi 1 tentang teori pembelajaran IPS ke-21 tidak usah lah, nanti Bapak Ibu bisa dibawa sendiri-sendiri. Nah ini PPT-nya yaitu tentang desain pembelajaran. Tadi ada tiga desain pembelajaran untuk IPS yang direkomendasikan, yaitu yang pertama discovery learning, kemudian problem based learning, dan project based learning. Nah, kita melihat yang pertama jadi urutannya adalah Bapak Ibu buat RPP dulu. Nanti di salah RPP untuk pelaksanaan kan menentukan desain pembelajaran. Kita dari 3 itu mau pakai yang mana? Yang biasa dipakai pertama kali DL, kemudian BBM, baru yang paling tingkat keterampilannya tinggi adalah PJBL. Nah, ini contoh gambar tentang model pembelajaran yang saintifik. Yang noise punya siapa ya? Yang belum di unmute. Aku mic-nya dinyalakan dulu. Ya, sudah.
Sudah on ya? Halo? Oke, sudah. Oke, oke. Lanjut ke Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Yang model pembelajaran yang pertama adalah Discovery Learning atau sering disingkat DL dengan sintak atau urutan ada 6 ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita atau guru memberikan stimulasi atau rangsangan. Rangsangan macam-macam, bisa kita menampilkan gambar, menunjukkan gambar, atau mungkin memutarkan musik, atau mungkin menayangkan video, mungkin video durasi 5 menit, atau mungkin pertanyaan yang menghubungkan dengan materi pelajaran yang sudah dilalui atau apa. Nah, itu dalam rangka mungkin siswa juga menjawab, itu juga memberikan rangsangan. Kemudian yang kedua, sintaknya atau urutannya adalah problem statement. Suatu pertanyaan atau melakukan identifikasi masalah. Pertanyaannya itu memancing suatu masalah atau pertanyaan yang menampilkan suatu masalah. Kemudian langkah berikutnya data collection, mengumpulkan data, pengumpulan data dari masalah yang sudah dinyatakan. Nah, masalah-masalah itu nanti diidentifikasi, tidak semuanya yang dipilih, masalah yang dipilih yang akan dilanjutkan dalam pengumpulan data. Kemudian setelah data terkumpul, ya, bisa dilakukan langkah berikutnya yaitu data processing atau pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan verification atau pembuktian, dan selanjutnya adalah melakukan tarikan kesimpulan atau generalization. Itu sintak dari Discovery Learning. Nah, ini model learning adalah model pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik pada masalah, ya. Jadi berpusat pada siswa, kemudian mengorganisasikan peserta didik. Jadi nanti dalam melakukan identifikasi masalah dan seterusnya itu adalah dalam bentuk kelompok. Kemudian membimbing penyelidikan bisa secara individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dari hasil kerjanya. Kemudian terakhir nanti menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berikutnya yang kedua adalah model kedua yaitu PBL. Project Problem Based Learning, bukan project, Problem Based Learning. Ini sintaknya, penentuan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan proyek, penyusunan awal, monitoring, menguji hasil, dan melakukan evaluasi. Nah, ini contoh LK. Nanti bisa saya contohkan LK yang saya buat. Bentar, saya tampilkan LK yang saya buat. Walaupun namanya latihan, LK-nya mesti LK2. Proses tampil ya, Pak Hos. tampil sudah. Sip. Ya. Tampil. Nah, si proses memang sinyal agak tidak, namanya sinyal di sekolahan ya bayarnya murah ya. Bayarnya murah ya, tidak oke lah, tapi ya
daripada pakai data sendiri. Ini contoh desain pembelajaran yang saya buat kemarin, ya. Tapi ya nama saja mesti jauh dari sempurna. Oke. Yang pertama, tentu saja selalu kita ini kan berarti nanti lampiran dalam RPP. Nah, apakah nanti di dalam apa ya istilahnya langkah pembuatan RPP itu lampirannya disertakan atau cukup RP 1 lembar, sedangkan desainnya sampai nanti proses penilaiannya kita simpan sendiri, saya nggak tahu itu, saya belum mencermati itu. Bentar. Nah, pertama kali kita tentu saja mencantumkan identitas. Identitas apa yang pertama, yaitu kelas. Langsung gampang ya, kelas itulah. Nah, kemudian KD. KD menurut Bapak Ibu apa yang saya buat kurang atau sudah lengkap? 3.1 ini KD pengetahuan. Harusnya mencantumkan juga KD keterampilan 4.1. Jadi ini kurang. Saya kasih contoh sing burung pati pas. Ini contohnya masih kurang karena saya baru mencantumkan KD-nya KD pengetahuan. Nanti Bapak Ibu kalau membuat selain mencantumkan KD pengetahuan juga mencantumkan KD keterampilan yaitu 4.1 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah mencantumkan KD tentu saja tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa? Ya sesuai dengan yang Bapak Ibu rencanakan. Nah, ini misalnya ini melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning dengan teknik window shopping serta penugasan dan seterusnya, peserta didik mampu menjelaskan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini contoh, kebetulan saya ngambil contoh topiknya perkembangan masyarakat Hindu-Buddha di Indonesia sampai dengan Islam. Ini kelas 7 semester 2. Alokasi waktu sesuai kebutuhan, apa 1 kali pertemuan, tapi kalian kalau IPS itu 2 kali pertemuan. Ya, jadi 2 kali 40 menit. Berikutnya kita tentu saja mengidentifikasikan indeks pencapaian kompetensi meliputi IPK pengetahuan dan IPK keterampilan. Terus ditentukan urut-urutan kegiatan pembelajaran, diurutkan sumber belajar, dan juga nanti media, dan kemudian nanti penilaiannya. Nanti penilaiannya dibuat di situ berupa rubrik penilaian. Nah, ini seterusnya seperti ini. Untuk sumber belajar, Bapak Ibu mencantumkan umpama buku itu komplit sampai dengan halamannya. Ya. Internet apa nanti alamat internetnya, artikelnya artikel apa yang komplit. Ini saya kemarin secara cepat-cepat saja. Ya. Media, nanti media diharapkan Bapak Ibu bisa menyusun atau membuat media pembelajaran yang inovatif. Ini gambar mengamati, nah ini pada waktu mengamati gambar ini masih ada memberikan stimulasi atau rangsangan. Memberikan pertanyaan pancingan masih pada stimulasi. Nah, ini desain pembelajarannya seperti ini. Ini yang saya buat Bapak Ibu. Membentuk kelompok, ini sudah sampai pada mengorganisasikan didik. Kemudian mencari buku-buku sumber-sumber yang tadi disebutkan, ada buku, ada internet, itu sudah melakukan data collection atau melakukan pengumpulan data. Kemudian
yang ke-10 peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi untuk mengolah data dan menjawab pertanyaan yang ada pada LK. Ini namanya sudah pada proses data processing. Berikutnya adalah menyajikan hasil karya. Nah, ini termasuk pada data processing. Nah, kemudian berikutnya adalah verifikasi ya, dengan kelompok yang lain. Nah, dan yang terakhir adalah guru memberikan penguatan dan tanggapan mengenai jalannya diskusi. Ini menarik kesimpulan atau melakukan generalisasi. Kira-kira seperti ini desain, salah satu contoh desain pembelajaran yang saya buat. Nah, contoh lain bisa Bapak Ibu bisa dibaca pada materi tentang desain pembelajaran yang sudah ada pada grup Google Classroom. Nah, waktunya masih berapa ini Pak Soga? Nah, kok tampaknya tadi jam 9 sudah limit ya? Ya ini tinggal beberapa menit lagi. Nah, beberapa menit. Nah, itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan untuk pembebasan ini adalah baru pada pendesain pembelajaran saja, baru satu model pembelajaran yaitu discovery learning. Padahal masih ada problem based learning dan ada project based learning. Masih ada sesi 3 yaitu tentang pembuatan media pembelajaran inovatif, dan yang terakhir itu sesi keempat adalah tentang melakukan proses pemilihan proses dan pemilihan hasil belajar. Mungkin untuk pemaparan ini dulu Pak Soga dan Bapak Ibu yang lain. Mungkin waktu yang ada beberapa menit bisa kita tarik sebagai diskusi atau mungkin jawab atau berbagi. Monggo Pak Soga, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Oke, Gus, monggo dimoderatori untuk bisa waktu kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit. Monggo, monggo tadi adalah pemaparan dari Bapak Pemateri, Bapak Sasongko Sugiarto. Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya bisa langsung menyalakan mic-nya atau bisa menuliskan di kolom chat. Atau bisa saja langsung masuk saja nggih. Iya, karena waktunya tinggal sedikit. Speknya di inventaris saja karena waktunya kan memang sangat terbatas. Oh nggih. Chat sebentar. Bisa juga nanti di grup juga bisa. Ya, di inventaris dulu. Nanti kita lanjutkan di grup, baik grup WA maupun di Google Classroom nanti. Sementara ini belum ada yang chat pertanyaan, Bapak. Ini masih ada yang undur diri, ada yang baru masuk. Jadi mungkin nanti bisa share ininya aja Pak, ini loh RPP-nya atau LK-nya itu loh Pak, nanti bisa dilihatkan, jadi teman-teman bisa punya, bisa sambil mempelajari. Ya. Karena tadi kan memang ya, jadi kan ada yang baru yang masuk, jadi ada yang terlambat gabung juga, sehingga tidak bisa mengikuti dari awal, jadi mungkin tidak tahu tadi materinya tentang apa begitu. Ya, jadi kan ini dalam kegiatan ini tidak membahas RPP ya Bu, yang saya kasih. Jadi kita mulai pembahasan itu sebetulnya mulai tentang desain pembelajaran. Jadi Bapak itu dianggap sudah membuat RPP. Nah, di dalam RPP kan kemudian pelaksanaannya adalah membuat desain pembelajaran supaya pembelajaran bisa dilaksanakan. Kemudian menentukan media itu kan sebagai alat atau sarana yang bisa dijadikan untuk menyampaikan informasi dari guru kepada siswa, itu namanya media. Nah, setelah pembelajaran berlangsung kan ada evaluasi.
evaluasinya bisa evaluasi proses dan bisa evaluasi hasil belajar. Evaluasinya bisa berupa tes dan evaluasi non tes. Ini yang kita bahas pagi ini baru salah satu sesi, yaitu sesi 2 tentang membuat desain pembelajaran saja baru 1 model. Tuh. Nah, materi sudah saya share di grup Google Classroom. Kemudian yang belum saya share kan hanya contoh-contoh LK yang saya buat. Nanti bisa saya share tentu saja di Google Classroom. Jadi monggo Bapak Ibu yang belum bergabung di Google Classroom masuk di grup Google Classroom kita yang baru kita bentuk sekitar 2 hari yang lalu. Begitu mungkin Bu Us dan Bapak Ibu yang baru bergabung, dan yang baru bergabung mungkin belum mengisi daftar hadir, monggo itu sudah ada tadi, sudah di-share linknya daftar hadir. Monggo Bu, Pak Sas. Ya. Sedikit bertanya dari saya, nggih. Boleh, nah bisa saya jawab. Itu untuk desain pembelajaran, untuk apa namanya, ya pokoknya yang materi yang jenengan dapat itu apa untuk tata caranya membuat desain, kemudian mengolah KD itu apa hampir sama seperti waktu yang kita dapat dulu di PMATK itu, Pak? Nah, justru itu Bu, justru itu malah itu satu memperjelas dan melengkapi apa yang kita dapat waktu di Malang untuk pas diklat guru inti PKP itu. Kemarin waktu di sana kan istilahnya modal gerambiangan seperti itu. Ternyata kalau kemarin langsung ke desain pembelajaran, bagaimana buatnya, media bagaimana, termasuk membuat rubrik-rubrik penilaian. Kan selama ini kita kan cuma menyantumkan wadahnya rubrik penilaian, tapi cara membuat misinya kan belum pernah. Nah, itu kemarin yang disampaikan. Nanti saya share apa yang saya buat, walaupun ya namanya belajar ini ya namanya masih tidak sempurna. Maka kalau Bapak Ibu mau mencoba, maka akan menjadi sempurna. Nanti bisa kita jadikan saling melengkapi, share. Kalau gitu kita selanjutnya kan ini baru sesi 1 ya. Iya. Nanti jadwal berikutnya hari apa seperti itu, dan maksimalkan di Google Class. Jadi nanti kalau bisa ada sedikit misalnya tugas untuk membuat ini biar kita pun juga bisa gitu loh Pak. Kalau misalnya hanya di-share materi tanpa kita dituntut untuk membuat produk kan kita hanya kadang-kadang hanya sekilas saja kan nggak tahu kudu ini itu kan nggak tahu apa. Iya. Nanti kan saya istilahnya nanti LK-nya itu ada nanti LK yang kosong kan dari contoh yang sudah ada. Dipersilakan nanti Bapak Ibu mencoba buat. Toh itu kan untuk kita itu. Walaupun itu kegiatan LK yang Bapak Ibu buat tidak usah kita nilai itu masuk. Mungkin kita bisa diskusikan bersama. Toh itu untuk kita tidak wajib hanya untuk istilahnya kita berlatih saja gitu loh Pak. Iya, betul. Kan untuk kita itu. Okay. Nanti kalau saya buatnya gimana? Ini seperti ini, bagaimana? Oh ya, kan kita saling memberikan kritisi nanti kan. Ya kita bisa jadi lebih daripada yang lain yang tidak pernah buat sama sekali. Contoh kemarin saya membuat media inovatifnya itu dari contoh batuan itu yang saya share gambarnya itu kebetulan saya termasuk media yang paling baik itu kemarin dapat apresiasi. Berarti materi ini dimasukkan dulu ya? Iya. Ya, nanti monggo dibicarakan termasuk ini loh Gus. Kan masih ada beberapa teman dari Edu yang juga ikut, yaitu Pak Eko, Yo, Sriniti. Pak siapa? Pak siapa Pak? Pak Eko Prastio. Bu Sriniti juga Bu Sriniti juga ikut. Terus Pak Iksan. Itu mestinya kan juga bisa mestinya kalau saya sesi 2, Pak Eko mungkin di sesi 3-nya, mungkin di sesi 4-nya itu bisa saling melengkapi itu.
Ya, nanti bisa diagendakan. Ya, Oh ya, iya, Pak Sas, benar. ini ada pertanyaan Oke. dari Pak Jajang. Maaf, ini desain pembelajaran yang dimaksud untuk kondisi normal atau reguler atau PJJ, Pak? Oh ya, Pak Jajang, terima kasih. Desain pembelajaran ini bisa kita jadikan pada waktu kita melakukan pembelajaran normal, ya kan? Bisa dilakukan pada waktu pembelajaran normal. Ini tampak yang saya buat itu pembelajaran pada waktu normal. Kalau pada waktu pandemi yang harus daring itu nanti kan mesti kelihatan bahwa pembelajarannya berbentuk daring, ya kan? Di situ nanti kita media yang kita pakai itu nanti tampak. Ya kan ada sumber dan media itu di dalam desain pembelajaran. Yang saya buat ini sesuai dengan media yang saya buat, yang saya tentukan. Ya, sumber belajar juga media yang saya tentukan di dalam desain ini adalah tampak untuk pembelajaran pada waktu normal. Ketika mau pada waktu tidak normal kita masuk dengan daring, maka nanti akan tampak pada sumber dan media. Ya kan? Contoh ini yang kita pakai ini kan sekarang sarananya atau medianya adalah Zoom, ya kan? Kan di situ tidak tampil pada media yang saya buat, itu kan tidak tampil. Nah. Oke, terima kasih penjelasannya, Pak. Nah, ini Pak Jajang, ya kan? Di sumber dan media, tampak ya Pak Wayan. Ini menunjukkan bahwa ini desain pembelajaran pada waktu kita tatap muka, artinya normal. Kan, nah, ini kan media, gambar peta, letak kerajaan. Nah, kalau pada waktu tidak normal, misalnya menggunakan daring, maka di sini nanti kita cantumkan medianya. Misalnya nanti kita, ya, di sini kita tambah angka 3 namanya. Bisa enggak coba sebentar. Nah, misalnya 3 daring dengan Zoom atau game Google Meet atau mungkin pakai Webex atau mungkin pakai Google Classroom. Nah, ini kan media-media daring. Nah, artinya ini berarti menggunakan medianya adalah media komunikasi berupa saluran langsung, ya kan? Sinkronus juga, kan ada juga kegiatan pembelajaran yang daring ini pakai Google Classroom ini asinkronus Pak, tidak ketemu tatap muka. Walaupun di Google Classroom bisa dijadikan jadi sinkronus, bisa ketika di Google Classroom itu kita melakukan model Vicon, kan ada itu nanti pada pengaturan kalian. Mungkin seperti itu Pak Jajang. Jadi yang saya buat ini contohnya adalah kegiatan desain pembelajaran berupa tatap muka atau normal. Kalau tidak normal, yang kita maksud tidak normal kan sekarang ini menggunakan daring. Kita medianya tampak seperti ini. Begitu barangkali Pak Jajang. Terima kasih Pak penjelasannya, pencerahannya. Ada lagi Bu? Monggo Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan silakan bisa tulis di kolom chat atau langsung menanyakan langsung kepada Bapak narasumber. Sementara belum ada Pak. Oke. Mungkin kalau tidak ada lagi mungkin kita akhiri dulu Bu, karena kita tinggal 2 menit, 1 menit lagi. Oh nggih, begitu nggih. Demikian Bapak Ibu tentang pemaparan materi Digdaya sesi 1 hari ini. Nanti sesi berikutnya akan kami jadwalkan. Semoga saja Bapak Ibu bisa mengikuti lagi dengan baik. Saya akhiri sekian untuk pertemuan pagi ini.
Jika ada salah-salah kata dalam saya mengantarkan kegiatan pagi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada Bapak Ibu yang ingin undur diri, monggo dipersilahkan. Oh ya, terakhir saya juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan hal ini, pembahasan ini mungkin masih banyak kekurangan, baik tutur kata maupun cara. Dan kegiatan ini saya rekam Bapak Ibu, saya rekam di Festone. Nanti akan coba saya unggah di YouTube, channel linknya nanti saya kirimkan di grup. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung upload ke YouTube-nya Edu aja enggak apa-apa, Pak? Ya, siap. Terima kasih, Pak.